Misteri. Sosok yang secara pekerjaan ini sangat dekat dengan dunia-dunia mistis. Seperti apa ceritanya, seperti apa yang dia alami selama ini, bagaimana dia menjalaninya, dan sampai di tahapan mana dia sekarang. Anyway, selamat datang Mbak Putri. Halo Mas, halo, selamat datang. Apa bahasa Jawanya selamat datang itu? Sugeng Rawung. Sugeng Rawung, Mbak Putri. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, Mbak Putri ini adalah seorang sinden yang kalau dalam dunia budaya Jawa itu sangat dekat dengan dunia wayang. Kalian bisa bayangkan ya, sebuah pertunjukan wayang dimulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 4 subuh. Mulai dari dalang, pemain sampai dengan sinden itu tidak bergerak duduknya. Nggak ada waktu untuk kamar mandi, nggak ada waktu untuk istirahat makan. Gimana dia bisa bertahan selama itu? Apakah ini salah satu bentuk latihan atau memang ada sesuatu yang menjaganya menjadi sangat kuat? Kita ulik malam ini. Mbak Putri ini gimana awalnya bisa jadi seorang sinden sih, Mbak? Aku kan dulu kan ikut Niken tuh Mas, kayak ikut jadi asistennya gitu Mas. Nah terus tuh aku tuh tiba-tiba tuh di make upin sama Niken tuh, disuruh nyanyi di campur sariannya dia. Niken ini siapa, sorry? Niken Salindri tuh Mas yang sinden. Oke, jadi tadinya Mbak Putri ini jadi asistennya Mbak Niken Salindri yang dia ini adalah seorang sinden ya. Ikut-ikut tiba-tiba di make upin terus disuruh duduk. Suruh nyanyi, suruh ikutan nyanyi. Gitu, Oke. awal mula. Tapi memang sebelumnya Mbak Putri belajar nyanyi dari umur berapa, Mbak? Kalau belajar nyanyi nggak ada di sini Mas, otodidak aja sih. Gitu. Oke. Tapi kan kalau lagu-lagu Jawa, lagu-lagu sinden ini kan sesuatu yang harus dihafal, segala macam. Gimana kapan proses untuk menghafal itu? Kalau proses untuk menghafalinya, kan Niken kan sering pentas-pentas wayang-wayangan. Nah dari situ tuh, ya kayak gimana ya, otodidak aja Mas. Ada sindennya, ada dalangnya, dia nyanyi, dia ngelantunin lagu-lagu gitu. Ya tiba-tiba hafal gitu Mas. Oh iya? Iya. Dari keluarga kamu sendiri ada yang memang dari industri atau perwayangan, sinden juga? Kalau bapak, ibu, orang tua, kakek nggak ada sih Mas, nggak ada darah seninya juga sih. Jadi bener-bener dengan otodidak ini tiba-tiba kamu bisa gitu ya? Benar. Wow, ini gift loh. Oh iya. Nggak mudah loh. Iya lumayan sih Mas. Ya karena pasti ada banyak banget orang di luar sana yang mungkin pengen coba jadi sinden, cuma denger aja atau bahkan yang udah belajar bertahun-tahun belum tentu bisa dapat kemampuan yang bagus kan untuk jadi sinden. Bener. Gitu. Anyway, Mbak Putri ini domisilinya sendiri tuh asalnya dari mana sih, Mbak? Domisilinya sendiri aku tuh tinggalnya di Nganjuk Jawa Timur Mas. Nganjuk Jawa Timur iya, ya. Nganjuk Jadi, Jawa Timur. Teman-teman semuanya, Mbak Putri dari Nganjuk jauh-jauh datang ke Jakarta. Salah satunya adalah untuk bisa datang dan hadir ke podcastnya Haluan Misteri. Menurut Mbak Putri sendiri, Mbak Putri kan seorang sinden. Pernah ada cerita-cerita itu katanya kalau sinden itu ketika bernyanyi itu bukan murni suaranya dia sendiri. Ada hal-hal yang lain masuk ke dalam dirinya, tubuhnya sampai akhirnya suaranya bisa berubah jadi bagus. Daya tahan tubuhnya bisa bertahan dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Itu kayak gitu-gitu Mbak sendiri percaya gak sih Mbak? Atau Mbak juga ngelakuin hal-hal kayak gitu Mbak? Kalau kayak gitu gimana ya Mas? Percaya nggak percaya sih Mas. Soalnya kan kayak dalang aja ya Mas, dari jam 8 jadi jam 9 malam itu ntar sampai nanti selesainya jam 4 pagi. Itu tanpa sekalipun turun untuk kencing, untuk ke kamar mandi. Kok bisa tahan? Nah pasti tuh kayak gitu tuh pasti punya pegangan sih Mas. Kayak biar kuat, biar untuk nahan-nahan kencingnya ke kamar mandinya dibuanglah ke penonton gitu. Oh jadi maksudnya para penampil itu mulai dari dalang, pemain sampai dengan sinden dia duduk kurang lebih berarti 8 jam ya? 8 jam. Apalagi kalau sinden tuh duduknya kan ditekuk. Duduknya silo gini Mas. Iya, duduk ketekuk gitu. Iya. Itu nggak terasa kesemutan? Kalau terasa kesemutan awal-awal aja sih Mas, tapi habis itu enggak sih, aman-aman aja.
Jadi tadi kalau dari ceritanya Mbak Putri itu pada saat misalnya mau kebelet kencing segala macam, dari pegangannya itu akan dialihkan ke para penonton. Iya. Diwakili sama mereka untuk diwakilin yang ke toilet. Diwakilin ke penonton untuk ke toilet semua. Oke. Kebanyakan kan gitu Mas. Tapi Mbak Putri sendiri memang bener-bener nggak pernah terasa pengen buang air kecil gitu? Kalau kayak gitu sih masih terasa, cuma ya masih bisa lah diantisipasi untuk nahan dulu gitu, masih bisa. Sampai akhirnya rasa itu hilang gitu ya? Tiba-tiba hilang aja sendiri. Itu mungkin tadi dimaksud dengan dialihkan ke penonton. Nah iya betul juga itu. Nah Mbak Putri sendiri pernah ngeliat nggak sih proses ritual sebelum wayang itu dimulai? Pernah sih Mas. Pernah. Gimana Mbak? Kayak si dalangnya itu ngasih sesaji-saji ya buat leluhur-leluhur sana, buat ngajeni lah istilahnya Mas, untuk menghormati juga gitu. Oh, itu yang ngelakuin ritual apakah si wayangnya aja, terus pemain, kan ada pemain apa namanya? Gamelan, pengrawit namanya. Pengrawit ya. Iya. Itu juga mereka melakukan ritualnya sendiri dan Sinden melakukannya sendiri, atau si dalangnya ini melakukan sebuah ritual untuk mewakili semuanya Mbak? Diwakilin satu aja Mas, kayak dalangnya gitu mewakili untuk semuanya. Kalau dari sinden-sinden yang lain kan kalau misalnya dalam sebuah pagelaran wayang itu sindennya lebih dari satu ya? 3, 4, 7 kadang Mas, banyak kan juga. 7 gitu ya. Sinden-sinden ini Mbak pernah ngeliat nggak si sinden lain melakukan sebuah ritual gitu? Kalau itu nggak ada sih Mas. Saya juga nggak tahu juga ya. Oke, tapi kalau Mbak Putri sendiri, ritual yang biasa Mbak lakukan sebelum tampil ada nggak sih Mbak? Kalau itu sih nggak ada juga sih Mas. Lebih ke tetap harus minta doa restu kami ibu ke orang tua juga. Itu tetap gitu. sih. Yang menarik dari tamu kami kali ini adalah biasanya kalau misalnya artis-artis itu punya riders itu, either itu ada makanan tertentu, coklat, minuman tertentu. Tapi kalau misalnya diperhatikan di atas meja kami ini sehari ini ada bunga. Dan riders dari tamu kami kali ini, Mbak Putri ingin ada bunga. Nah, Mbak Putri, bunga ini bunga apa dan untuk apa sih sebenarnya? Nah gini Mas, ini tuh ada yang menarik nih. Kenapa aku minta di studio ini harus ada bunganya? Karena tuh aku tiap hari tuh hobi makan bunga Mas. Iya. Apakah bunga ini juga dipakai buat kalau misalnya ritual sebelum nyanyi sih Mbak? Enggak sih Mas, kalau orang-orang kan biasanya buat bunga tuh buat sesajen gitu ya. Kalau aku tiap hari tuh emang hobi banget makan bunga. Hobi banget Mas aku nyembelin bunga gini. Emang enak ya? Enak Mas, manis ya. Masa sih? Mau cobain? Nggak usah. Barangkali mau cobain. Mau pakai nasi nggak? Boleh ntar aja Mas, pakai sambal juga ya. Oke. Mbak ini kan Mbak memang sebuah keseharian ya. Makan bunga kantil. Bunga kantil ini bunga melati ya? Bunga kantil sendiri, ini bunga pekantilnya Mas. Itu bunga ini bunga melati. Itu melati, oke. Aku nggak gitu ngerti soalnya. Jadi kayak Mbak tuh juga kalau misalnya lagi makan bunga melati atau kantil gini memang efek di badannya Mbak juga badan lebih segar, suaranya berefek juga lebih jelas. Suaranya gitu ya? juga lebih jelas gitu sih. Oh, I see. Nah, tapi yang menarik Mbak, jadi kan kalau misalnya yang aku tahu ya, di mitos yang berkembang itu kalau bunga melati atau bunga kantil itu dekat banget nih sama yang namanya satu sosok makhluk gaib yang namanya adalah kuntilanak katanya. Nah, ya kayak film-film Susana segala macam kan dia juga makan bunga melati. Iya. Terus dia menjadi satu makhluk kerasukan segala macam gitu ya. Walaupun itu cuma di film, tapi kan itu juga dipercaya di masyarakat luas. Dari bunga kantil ke kuntilanak juga deket banget sama sebuah lagu Jawa yang sangat happening banget gitu. Yang namanya adalah Lingsir Wengi. Emang yang kalau yang Mbak tahu tuh lagu Lingsir Wengi itu gimana sih Mbak? Lagu Lingsir Wengi. Apakah dekat dengan dunia-dunia gaib kayak gitu-gitu? Kayak gitu sih katanya sih mitos ya Mas. Soalnya saya juga belum pernah ngalamin kayak gitu. Mbak Putri, gimana kalau misalnya coba Mbak Putri nyanyiin lagu Lingsir Wengi? Boleh.
Boleh. Tapi ada syaratnya dulu nih Mas. Apa itu Mbak Putri? Kita harus nyalain dupa sama makan kembang dulu, biar kalau dupa tuh kan biar ada wangi-wangian, biar tenang gitu kita suasananya. Biar tambah tenang, rileks gitu. Nah, Kita nyalain dupa. Ya, ada dupa kan? ada. Tetap sini dulu. Saya aja Mas sendiri yang nyalain, kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bakar dupanya ini bukannya malah akan mengundang makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini, Mbak? Wah, kalau itu sih cuma mitos sih ya Mas. Kalau aku sih suka buat wewangian-wewangian gitu, buat biar rileks-rileks gitu sih Mas. Apalagi lagunya ini kan buat doa ya Mas. Ya kan yang nyiptain Sunan Kalijaga ya Mas. Dan artinya itu buat menjaga tolak balak gitu. Oke, ini baru pertama kali di studio Haluan Misteri kita bakar dupa. So, kita lihat apakah makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini akan datang dan mendekat. Lengser wangi seliramu tumakeng sereno ojo tangi nggonmu guling awas ojo ngetor aku lagi bang wingo jin setan kang tak kutusi dadya sebarang duit lelayu sebet. Kenapa Mas? Aku nggak tahu ya, sebelumnya kan harusnya ini bukan lagu yang aku tahu sejarahnya kan bukan lagu tentang mistis kan. Tapi makin sini dibuat seolah-olah jadi semakin mistis kalau salah satu liriknya juga ada kata-kata jin setan kan. Iya, ada jin setan. Itu kan lagunya tuh menceritakan buat kita tuh biar tolak balak. Jadi tuh jin setan tuh biar nggak ke kita gitu, berbuang-buang jin setan. Oh gitu. Selain lagu Lingksir Wangi, kamu tuh ada lagu lain gak sih yang mungkin biasa kamu nyanyiin yang auranya agak mistis gitu? Ada Mas, aku biasanya tuh suka sama lagu Rumekso, Kidung Rumekso ing Wengi. Oke. Kayak gimana lagunya Mbak? Aku nyanyiin ya, bentar aku cemilan dulu. Ini cemilan aku nih. Biar enak kita, biar tambah rileks kita Mas. Nyobain gak? Enggak, Ngeliatin makasih, Mbak. mulu. Pakai gitu lagi. Mahmud rasa kamanungsan murah tata tamah lan durjana wanawa saja belegundul sujan motan bisa bini loyo. Mistis banget ya? Iya, udah merinding gimana gitu Mas? Tapi ya, Iya. kamu tuh selama lagi nyinden, kan kamu memang tidak pernah melakukan ritual-ritual khusus. Kamu tuh pernah lihat teman-teman kamu secara nggak sengaja gitu nggak sih? Atau soalnya kan aku pernah denger ya, ada kan persaingan di dunia sinden juga keras banget kan? Bener-bener. Ada nggak sih perselisihan antar sinden itu katanya juga kenceng kan? Ada yang pakai susuk lah segala macam sampai berusaha untuk menendang atau melakukan sesuatu kepada sinden yang lain supaya nggak baik gitu. Pernah tahu atau ada ceritanya nggak? Nah kalau yang sinden sebelum nyanyi ada apa? Ritual kayak gitu aku nggak tahu ya Mas. Tapi kalau ini pas pengalaman aku sendiri nih Mas, mau percaya nggak percaya nih. Aku kan pas pentas di daerah mana gitu Mas, aku kan gak bisa nyebutin, lupa sih juga. Terus tuh aku, namanya orang kan firasatnya kan ada banget tuh ya. Itu tuh ada salah satu sindennya tuh
kayak emang dari pertama kali tuh dia udah nggak suka. Emang nggak suka gimana ya, namanya orang perasaannya kan peka banget kan ya Mas. Nah dari awal tuh dia tuh udah nggak suka. Nah pas waktu aku mau nyanyi, dia tuh tiba-tiba baik banget ngasih lah minum. Nggak tahu tuh minumnya habis diapain gitu ya. Ya tapi kan pemikiran kita kan nggak bisa yang gitu kan, harus bagus-bagus aja kan Mas. Setelah itu ya udah dong aku minum aja Mas, tanpa berpikiran negatif gitu. Aku minum, nah pas aku nyanyi Mas, itu aduh suara aku tuh aduh nggak enak banget, kayak badan tuh udah keliengan gitu, terus suara son gitu udah agak jauh banget gitu. Nah belum sampai Nggak kedengeran soundnya? Nggak kedengeran, kayak jauh gitu Mas. Setelah minum air minum tadi yang dikasih sinden lain tadi. Akhirnya gimana? Nah akhirnya itu aku mau habis satu lagu ya, belum habis satu lagu itu ada yang nyetop Mas. Kan itu pentasnya pas di bukan kuda lumping apa tuh, pas di bantengan, pas berotan gitu Mas. Ada salah satu bopo yang nyetop aku, Mbak stop dulu gitu, katanya dibisikin di bawah, ditaruh di bawah lah, masuk ke rumah gitu, dibisikin. Ada yang nggak suka sama kamu gitu, jadi harus dihilangin gitulah Mas. Dikasih minum lah aku jadi sama boponya itu. Akhirnya udah enakan lagi kan badannya, terus sama boponya dibilangin. Itu juga buat pelajaran buat aku, nggak boleh sembarangan minum, nggak boleh sembarangan makan yang dikasih orang. Dan ini benar-benar terjadi sama kamu waktu itu ya? Iya, bener-bener terjadi, real banget Mas. Percaya nggak percaya. Tapi pas kamu nyanyi, berarti temponya suaranya nggak masuk sama lagunya? Nggak masuk sama sekali Mas. Jadi kayak sound juga tuh jauh banget, badan juga kayak loyo gitu. Padahal tuh berangkat tuh aku semangat banget. Kuping itu kayak terasa berdenging gitu nggak sih? Banget. Sampai terasa begitu? benging gitu, sampai sakit gitu Mas. Satu lagu setelah selesai itu langsung di stop? Belum sampai selesai, udah di stop dulu, suruh turun dulu sama boponya. Dalangnya gimana? Kan itu pas pentasnya pentas kesenian apa? Bantengan. Bantengan Bukan, apa sih? Bantengan tuh yang berot tuh loh Mas. Apa itu? Aduh. Yang gedrukan gitu loh Mas. Wah, gedrukan apa lagi? Aduh. Maaf ya teman-teman, aku nggak begitu ngerti nih. Gedrukan tuh yang Tapi- kayak Icacilo itu loh Mas. Icacilo apa lagi? Parah dah. Oke, tapi poinnya dapat ya. Pokoknya di sebuah pertunjukan seni budaya yang terjadi di suatu tempat, Iya. di mana ada beberapa sinden yang ada di sana. Pas giliran kamu nyanyi, tiba-tiba setelah kamu minum itu, kamu tidak bisa mendengar dengan baik, Iya. kupingnya sakit berdenging, yang akhirnya sama si Bopo itu di stop. Bopo itu siapa maksudnya? Bopo itu yang di jalanan itu tuh yang tukang nyembuhin orang yang kerasukan kayak gitu. Kan di jalanan itu ada anggota yang kerasukan gitu Mas. Nah Bopo tuh salah satu itu. Oh, kayak semacam Semacam dukun yang kuncennya ya? Iya, dukun jaranannya lah. Kita Yang sebutnya memastikan gitu. semua kegiatannya berjalan dengan baik. Aman. Ngomong-ngomong soal kerasukan nih, saya takut Iya. kerasukan nih. Ini bawa keluar dulu aja kali ya? Waduh. Mohon maaf Mas. Kan biar rileks kita Mas tuh. Iya, nih saya nggak begitu ini ya soalnya, nggak begitu familiar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kerasukan nih, kamu bilang, kamu pernah kerasukan nggak sih? Nah, kalau itu pas banget, aku pernah kerasukan Mas. Tapi pertamanya tuh aku percaya nggak percaya ya Mas. Namanya aku pas di suatu tempat itu tuh pas nggak wayangan, nggak campur sarian gitu Mas. Itu pas acara karnavalan. Karnavalan kan dibagi dari 2 hari. Malamnya kayak gladi bersih gitu. Oke. Kayak acara gladi bersih. Yang kedua itu karnaval keliling kampung. Nah pas acara pertama itu yang gladi bersih itu. Tarik nafas dulu. Aku tahu pasti itu saat itu nggak mudah buat kamu ya. Bener banget. Itu pas lagi ada pikiran juga. Jadi pas ya udahlah emang harus kerjanya gitu kan. Emang kita harus totalitas kan, walaupun ada pikiran ada apa harus itu ya udah dong. Akhirnya berangkatlah kita di suatu lokasi itu. Oke. Nah, di